Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3C mata kuliah percobaan makanan akan mempresentasikan tugas kami mengenai suplementasi, formulasi, dan fortifikasi makanan. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fesi Korija Afda, dan teman-teman saya, Vivi Anggraini dan Putri Sairunisa. Materi pertama akan dibawakan oleh Vivi. Baik, yang pertama suplementari makanan yang berjudul Intervensi Suplemen Makanan untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil. Pertanyaan pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi? Adapun di sini masyarakat beradaptasi menggunakan model yang pertama desain. Desain tersebut yang pertama pre-eksperimental, yang kedua desain studi one group, protest dan post-test. Jenis suplemen makanan terdapat jus bayam merah, sampelnya terdapat 20 ibu hamil trimester 2. Metode intervensinya terhadap ibu hamil diberi jus bayam merah 1 kali sehari selama 2 minggu, intervensi selama 14 hari, pengukuran HB pada hari ke-7 dan hari ke-14. Pada intervensi yang dilakukan ibu hamil disarankan mengkonsumsi makanan yang seimbang yang mengandung zat gizi makro dan serta zat gizi mikro agar dapat mencukupi kebutuhan selama masa kehamilan. Yang kedua, bagaimana seharusnya peserta dipilih? Peserta dipilih dalam pemberian tablet tambahan yang diberikan kepada wanita usia subur dan ibu hamil. Bagi wanita usia subur diberikan 1 kali seminggu dan 1 kali sehari selama haid, dan bagi ibu hamil setiap hari atau minimal 90 tablet, di mana setiap tablet mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental atau dalam bentuk sediaan prosulfat ferrofumarat atau ferrogluconat dan asam folat 0,400 mg. Yang ketiga, untuk makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi? Makanan suplemen yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin darah pada ibu hamil dapat dilakukan dalam pemberian suplemen Fe, makanan sumber Enhancer Fe, serta pembatasan makanan yang mengandung inhibitor Fe. Pemberian tablet Fe perlu diperhatikan waktu dan cara mengonsumsinya. Hal tersebut terkait zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Jika waktu konsumsi zat besi bersamaan dengan konsumsi zat yang dapat menghambat zat besi, dapat penyerapan dalam tubuh tidak efektif dalam melakukan sehingga jumlah kadar hemoglobin dalam tubuh tetap rendah. Yang keempat, bagaimana seharusnya ukuran suplemen dilakukan? Untuk pemberian suplemen ini, tablet ini dapat diberikan dengan 90 tablet dengan membatasi konsumsi teh dan kopi. Pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program tersebut? Waktu yang tepat untuk melaksanakan program ini yaitu diberikan kepada penderita anemia pada ibu hamil disebabkan oleh kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, dan infeksi dalam dan kelainan darah. Yang keenam, fasilitas apa yang dibutuhkan? Fasilitas yang dilakukan untuk ibu hamil yaitu dengan meningkatkan mutu antenatal care atau ANC terpadu, intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan anak, serta program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien. Yang ketujuh, bagaimana keefektifan yang diukur? Makanan yang dapat meningkatkan keefektifan dalam penyerapan Fe terdapat pada suplemen Fe dan asupan makanan yang mengandung zat besi seperti ubi jalar yang membantu penyerapan zat besi seperti vitamin C pada buah bit, bayam merah, dan jus jambu, vitamin B12, asam folat pada sari kacang hijau. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Feshi. Selanjutnya yaitu mengenai formulasi makanan. Dari judul jurnal yaitu formulasi makanan cair alternatif berbasis tepung pegagan dan buah naga merah untuk diet pasien dengan diabetes mellitus. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan. Pada percobaan pembuatan makanan enteral yang berupa makanan cair dari formulasi berbasis tepung pegagan dan buah naga merah, kandungan gizi yang seharusnya ada yaitu sekitar 1.500 kilokalori untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Dan kandungan gizi yang dihasilkan pada produk makanan enteral ini
kalori yang terkandung itu sebesar 1497,58 kilokalori. Untuk protein 57 gram, untuk lemak 4,2 gram, dan untuk karbohidrat 225 gram. Pertanyaan kedua yaitu mengenai bahan baku apa yang akan direkomendasikan. Formulasi yang digunakan yaitu tepung pegagan dan buah naga merah, dan kedua bahan ini akan direkomendasikan menjadi formula makanan rumah sakit dengan bahan pangan lokal fungsional. Yang ketiga, bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih. Bentuk formulasi makanan yang akan dipilih dari penelitian yang telah dilakukan yaitu bentuk makanan enteral, makanan cair rumah sakit, pada formula F2, di mana perbandingan antara tepung pegagan dan buah naga merah dan serta tepung mocap yaitu 11:70:19. Yang keempat, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur. Penerimaan konsumen diukur pada formulasi makanan enteral ini dengan melakukan uji hedonik terhadap karakteristik, kekentalan, warna, aroma, rasa, dan tekstur. Yang kelima, bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya. Pada pembuatan formulasi yang berbasis tepung pegagan dan buah naga merah ini, yang sudah mendapatkan formulasi terpilih, kemudian diharapkan dapat didistribusikan dan dipromosikan sebagai makanan enteral, pengganti makanan enteral komersial yang ada di rumah sakit. Dikarenakan dapat meminimalisir biaya operasional guna penyelenggaraan makanan rumah sakit. Penentuan harga pada formulasi ini yaitu dengan menjumlahkan berat yang digunakan dalam mencapai kalori yang sesuai, setelah dapat totalnya, kemudian akan dibagi per 100 gram formula dan didapatkan senilai Rp5.297,735 per 100 gram formula. Yang keenam, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Pada harga formula berbasis tepung pegagan dan buah naga merah ini per 100 gram senilai Rp5.297,7 Untuk makanan enteral komersial rumah sakit senilai Rp25.000 per 100 gram. Maka dari itu, dengan nilai gizi yang sama dan harga yang lebih murah, formula berbasis tepung pegagan dan buah naga merah ini sangat disarankan sebagai alternatif untuk menggantikan formula komersial bagi pasien diabetes mellitus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya ada fortifikasi makanan dengan judul Fortifikasi FE minuman susu fermentasi kulit buah naga merah meningkatkan kadar hemoglobin dan status gizi remaja putri anemia. Pertama, bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi? Kebutuhan gizi dapat diidentifikasi dengan menghitung nilai kecukupan energi dan kecukupan zat gizi mikro. Dua, berapa banyak fortifikan yang harus digunakan? Dari jurnal ini didapat menggunakan satu fortifikan yaitu fortifikan Fe atau NaFeEDTA. NaFeEDTA merupakan jenis fortifikasi besi yang lebih direkomendasikan. Hal ini terkait dengan kemampuannya yang dapat meningkatkan absorbasi besi. NaFeEDTA memiliki tingkat absorbasi 2 hingga 4 kali lebih baik. 3. Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan untuk fortifikan? Yang pertama, ada masalah zat gizi mikro. Zat gizi yang ditambahkan bermanfaat dan kesehatan. Zat gizi yang ditambahkan dapat diserap oleh tubuh. Zat gizi yang memenuhi gizi seimbang. Dan pangan hasil fortifikasi tidak mempengaruhi sifat organoleptiknya. Selanjutnya, yang keempat, apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Alternatif yang dipertimbangkan dalam fortifikan biasanya bahan pangan yang difortifikasi dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat serta harga yang terjangkau. 5. Bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Biaya untuk makanan yang sudah difortifikasi harus terjangkau dan murah oleh konsumen. Seperti jurnal yang dilampirkan bahwasannya fortifikasi pangan merupakan strategi yang efektif untuk menanggulangi anemia karena mempunyai unit kos yang lebih rendah dari suplementasi. Fortifikasi FE minuman susu fermentasi kulit buah naga merah dapat menjadi makanan fungsional yang baik dikonsumsi pada saat menstruasi dan dapat digunakan sebagai alternatif pencegahan anemia serta dapat membantu memperbaiki status gizi pada remaja putri. Selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Berikut daftar pustaka dari jurnal suplementasi, jurnal formulasi, dan jurnal fortifikasi. Sekian presentasi tugas dari kelompok 3C dari mata kuliah percobaan makanan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.